Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nika Somaya dengan NPM 2010 1272 261010. Saya akan menjelaskan materi yang kedua dengan mengenai kajian pustaka, yang dimana kajian pustaka ini ada pengutipan sumber pustaka. Selanjutnya ada pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka ini adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka ini suatu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Dan adapun pengertian kajian pustaka menurut para ahli, yaitu menurut Nyoman Kutaratna, memiliki 3 pengertian yang berbeda. Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. Yang kedua, menurut Pohan, yang dimana kegiatan ini penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang yang telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman, sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Dan selanjutnya ada manfaat kajian pustaka. Manfaat dari kajian pustaka antara lain: yang pertama, sebagai solusi. Dengan adanya kajian pustaka, maka kerangka berpikir menjadi jelas, sehingga solusi dari permasalahan ditemukan berdasarkan hasil pengkajian dari berbagai literatur tersebut. Yang kedua, ada landasan pengembangan instrumen. Menemukan solusi berupa teori selanjutnya disusun indikator-indikator berdasarkan solusi tersebut. Indikator yang disusun inilah yang kemudian dijadikan instrumen dalam penelitian. Yang ketiga, membuat atau menentukan kriteria. Dalam membuat atau menentukan kriteria dengan dimulai pembentukan pernyataan terlebih dahulu. Kriteria yang dimaksud seperti keberhasilan atau kegagalan saran bagi program tersebut diidentifikasi, kemudian dibuatlah kesimpulan, sesuaikanlah dengan teori atau tidak. Yang keempat, memverifikasi hasil penelitian, yang dimana dimaksudkan sebagai perbandingan hasil penelitian yang telah kita lakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang menjadi hasil dari verifikasi tersebut. Selanjutnya, fungsi kajian pustaka. Yang pertama, untuk membantu peneliti dalam membatasi bidang kajian. Yang kedua, membantu peneliti menempatkan masalah sesuai perspektif. Yang ketiga, dalam menghindari replikasi tentang penelitian serupa sebelumnya. Yang keempat, dalam mengaitkan ide dan teori dengan penerapan. Yang kelima, untuk memahami struktur isi. Yang selanjutnya ada macam-macam kajian pustaka. Yang pertama, kajian pustaka penelitian kuantitatif, yang dimana teori dalam penelitian kuantitatif
kuantitatif ini dapat diartikan sebagai perangkat gagasan kontrak yang saling berhubungan, yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memerinci hubungan antar variabel. Yang kedua, dalam proposal penelitian kuantitatif ini, peneliti bisa menegaskan teorinya dalam berbagai bentuk. Yang pertama, peneliti dapat menegaskan teori dalam bentuk pernyataan hipotesis-hipotesis yang saling berhubungan. Yang kedua, penelitian menyatakan teori dalam bentuk pernyataan jika atau maka untuk menunjukkan mengapa seseorang harus berharap variabel bebas bisa mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya ada kajian pustaka penelitian kualitatif, yang dimana berbagai macam penelitian kualitatif ini, para peneliti menggunakan teori dalam penelitian untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Yang kedua, dalam penelitian kualitatif ini, teori seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku dan sikap tertentu. Teori tersebut dapat menjadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Yang selanjutnya, para peneliti kualitatif sering menggunakan perspektif teoritis sebagai pedoman umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras. Yang selanjutnya, dalam penelitian kualitatif ini digunakan sebagai poin akhir penelitian, yang artinya di mana peneliti menerapkan proses penelitiannya secara induktif yang berlangsung dari data lalu ke tema-tema umum, kemudian menunjuk teori atau model tertentu. Dan selanjutnya, proses pencarian. Yang pertama sudah diketahui, yang dimana topik penelitian yang sudah diketahui atau dalam artian telah dikaji sebelumnya, maka dapat dijadikan sumber referensi. Dan sebagai sumber referensi tentunya haruslah diketahui bagaimana memperoleh informasi mengenai sumber tersebut. Sumber yang telah dituliskan maka dapat diperoleh dengan mencarinya di internet atau di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut bisa berupa jurnal, artikel, buku, dan sebagainya. Namun, sumber-sumber yang belum dituliskan, maka jalan satu-satunya untuk memperoleh informasi tentang penelitian tersebut adalah dengan mendatangi subjeknya atau penelitian sebelumnya untuk diwawancarai. Yang kedua, belum diketahui. Dengan topik penelitian yang baru atau objek kajiannya belum diteliti sebelumnya, maka menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti tersebut untuk mengolah informasi yang ada terkait. Setelah informasi dikumpulkan, maka selanjutnya disusunlah komponen-komponennya yang kemudian sebagai landasan untuk membuat indikator. Dari indikator tersebut kemudian disusunlah instrumen penelitian. Dan selanjutnya kajian pustaka teori normatif, yang dimana kajian pustaka normatif ini untuk penelitian ilmu sosial yang terbatas pada mempelajari apa yang dapat diuji secara empiris. Sementara masih ada banyak pertanyaan penting tentang politik yang berada di luar cakupannya. Selanjutnya ada kajian pustaka penelitian campuran, yang dimana bisa diterapkan secara deduktif. Contohnya dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif atau secara induktif. Misalnya dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. Selanjutnya ada sumber kajian pustaka. Yang pertama, jurnal penelitian,
yang dimana dalam jurnal ini beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Yang kedua, sumber kajian pustaka buku, yaitu sumber informasi yang sangat penting karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya. Yang ketiga, surat kabar dan majalah, yaitu merupakan sumber pustaka yang cukup baik, mudah diperoleh di mana-mana, dan dapat mencantumkan referensi kajian pustaka dari berbagai berita dan artikel yang ada di surat kabar maupun majalah. Yang keempat, internet. Untuk membuat dampak yang sangat signifikan di bidang informasi, para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dengan sangat cepat. Dan selanjutnya, penyusunan kajian pustaka, yang dimana langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan ini, yang pertama, menyiapkan butir-butir yang perlu mencatat informasi dari pustaka. Yang kedua, menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. Yang ketiga, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari bahan kepustakaan maupun internet. Supaya peneliti lebih mudah dalam penyusun, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menggunakan masalah penelitian sebagai fokus. Yang kedua, untuk membuat rencana urutan pencarian dan penulisan. Yang keempat, dalam menekankan keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian. Selanjutnya ada pengutipan sumber pustaka, yang dimana pengertiannya adalah semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Kutipan dibedakan menjadi dua jenis. Kutipan tidak langsung merupakan penulisan mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkup kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Yang kedua, kutipan langsung merupakan menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Berarti penulis langsung menggunakan teknik copy lalu paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Dan ada dua jenis kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek ini mempunyai syarat. Yang pertama, apostyle American Psychological Association. Jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata. Yang kedua, MLA Style, Modern Language Association. Jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Selanjutnya, cara menuliskannya. Kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulis, dan tambahkan tanda petik pada kutipan sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. Selanjutnya, kutipan langsung panjang dengan syarat apostyle American Psychological Association. Jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. MLA Style, Modern Language Associated. Jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris. Dengan cara menuliskannya,
sesuai dengan istilah yang mengikutinya, yaitu dengan cara membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik, ukuran font, dan spasi, sesuai dengan karya tulis, tetapi ditulis menjorok atau masuk 1 cm atau 5 spasi dari batas margin kiri tulisan, dan oleh karena kalimat yang dikutip ini tergolong banyak atau panjang, maka kalimat kutipan dipisahkan dari kalimat. Selanjutnya ada tujuan penelitian sumber kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama, agar terhindar dari tujuan penjiplakan, salah satu fungsi kutipan adalah untuk menguatkan atau mendukung tulisan ilmiah, dan harus mencantumkan sumber kutipan secara singkat di bagian akhir setelah kalimat kutipan atau tepat sebelum kalimat kutipan, atau paling dekat dengan kalimat kutipan, dengan menuliskan sumbernya secara lengkap pada daftar pustaka. Yang kedua, menghargai penulisan sebelumnya. Ketika menuliskan secara lengkap sumber kutipan dan daftar pustaka, sebenarnya sedang menghargai orang mempunyai ide dan juga pengakuan bahwa teks pada bagian tersebut adalah dari ide, argumen, dan atau analisa orang lain. Yang selanjutnya, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Dalam manfaat dari menuliskan sumber kutipan ini dan daftar pustaka secara lengkap untuk membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dari tentang kutipan tersebut. Pembaca tertarik untuk membaca lebih dalam tulisan yang Anda kutip. Pembaca dapat menelusuri informasi dari sumber kutipan dan kemudian mendapatkan rincian lengkapnya pada daftar pustaka. Demikianlah yang saya jelaskan dengan materi sumber kajian pustaka. Terima kasih.